Ya, kami ajak Anda sekarang ini menyimak pernyataan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menegaskan bahwa Ditjen Pajak akan menargetkan wajib pajak besar untuk ikut amnesti pajak. Berikan waktu, ya sejauh ini katanya berhitung, ya silahkan. Ini sudah bulan awal September, ya sudah dianggap cukuplah untuk berhitung. Direktorat Jenderal Pajak akan memanggil WP-WP besar, ya tentu saja berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data yang memuat soal kekayaan di luar negeri. Bicarakan juga pembentukan Satgas itu, Pak. Gimana? Satgas pajak itu, Pak. Task Ya jangan dibilang satgas atau apalah, pokoknya akan mereka membentuk tim di setiap level. Di kantor pusat mungkin kalau perlu 6-7 kali 7 tim, masing-masing 5-6 orang atau 7 orang. Nah masing-masing dapat bagian, dapat tugas 50 orang, nanti pelan-pelan secara bertahap dipanggil, diundang. Sasarannya wajib pajak besar, kemudian data yang sudah ada dikonfirmasi ke wajib pajak besar, begitu ya Pak Yoga ya? Betul. Jadi setelah awareness terbangun 1 bulan kemarin sosialisasi masif, kami lebih tajam lagi sekarang. Memang kepada target-target besar tadi seperti disampaikan tadi, memang benar kami juga melakukan pendekatan berdasarkan data. Jadi bukan satgas seperti yang sesuatu yang berbeda ya, ini berdasarkan struktur saja di kanwilnya masing-masing. Memang tugasnya begitu gitu dia yang pegang. Tapi gitu mereka diminta untuk fokus kepada yang besar-besar tadi, dilakukan pendekatan benar, ayo lakukan amnesti sekarang gitu. Oke, jadi tidak lagi kemudian mengirim kopi, hard copy ke rumah-rumah, ke wajib pajak, mengirim email sudah berhenti. Iya, tentunya membangun awareness juga akan terus kami lakukan, tapi dengan pemahaman yang baik, tentunya nggak akan sampai miscommunication. Iya, karena itu bisa salah paham, Pak Yoga. Iya. Oke, kita sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statementnya dari Pak Kardaya. Ya, jadi gini, kalau menurut saya kita ini negara sedang mempertaruhkan sesuatu yang sangat besar. Jadi kami minta pemerintah khususnya Ditjen Pajak ini serius, karena kita bertaruh. Yang kita pertaruhkan satu mengenai penerimaan negara. Yang kedua mengenai perekonomian negara. Karena kalau ada repatriasi, yang ketiga yang paling penting kita mempertaruhkan nama negara. Kalau seandainya program ini tidak tercapai atau hasilnya sedikit, maka nama negara hancur. Ini adalah pertaruhan kepercayaan besar kepada pemerintah, Pak Sofian. Saya rasa betul ya, bahwa sekarang yang paling penting ya, dalam situasi sulit ini saya rasa kita harus bersatu. Di mana pengusaha-pengusaha ini saya rasa juga tidak akan ada lagi terulang tax amnesty ini untuk mereka sendiri juga. Jadi ini harus kita sukseskan. Jangan cuma pengusaha, banyak juga saya rasa professionals. Banyak juga yang namanya juga mungkin bekas-bekas atau ekspert pejabat yang dulu itu ya mungkin lupa memasuki dalam SPT-nya, sekarang juga bisa mintakan itu. Jadi semua bersama-sama lah kita sukseskan tax amnesty. Kita tahu betul dalam situasi negara susah, ini satu-satunya harapan pemerintah dan harapan kita semua. So pengusaha juga akan takut kalau ekonomi ini menurun terus, dia juga akan jadi korban. Jadi sekarang kenapa tidak dia bantu sama-sama supaya ekonomi naik? Dan sama-sama lebih baik gitu ya? Sama-sama lebih baik, maka itu manfaatkanlah ini, karena saya merasa tidak ada kesempatan lain, dan saya percaya juga kalau mereka tidak lakukan sekarang, setelah 2018 jangan lari lagi, so mereka pasti akan dikejar, dan ini akan mengganggu mereka sehingga lebih susah tidurnya nanti sudah 2018. Lebih baik tidur tenang aja sekarang. Lebih baik tidur tenang sekarang, deklarasi dan repatriasi lakukan secepat mungkin. Secepat mungkin. Pak Hes. Ya, tentunya dukungan dari berbagai pihak ini yang membantu kami. Dan memang kami tetap akan berusaha, tentunya sekarang tugasnya adalah memberikan pelayanan terbaik. Ini bulan September, bulan yang diperkirakan tadi juga berdasarkan Pak Sofian ini sudah mengajak seluruh anggotanya untuk datang. Nah ini yang kami harus antisipasi. Kami lakukan berbagai hal, Sabtu Minggu buka kantor kami. Di Kanwil pun sekarang membuka layanan, nggak cuma di KPP, KP2KP juga membuka layanan, kantor pusat pun ada layanan juga. Nah ini yang kami akan maksimalkan.
Bahkan ekstrimnya adalah di bulan September akhir nanti seluruh pegawai di kantor itu akan bertugas melayani tax amnesty. Oke. Itu yang akan kami lakukan. Kenapa? Anda membayangkan Oktober akan sedikit berkurang? Saya percaya kepada Pak Sofyan bahwa pengusaha akan memanfaatkan ini sebanyak mungkin. Karena tebusan yang masih kecil ya. Oke, Bang Don. Banyak kritik terhadap pemerintahan ini dan negara ini. Tetapi banyak juga lembaga internasional yang mengakui bahwa Indonesia masih oke. Dari berbagai masukan, dari berbagai survei yang mereka lihat, dari berbagai pengamatan, Indonesia masih tumbuh. Dan gitu. Lalu kemudian instrumen untuk menerima repatriasi begitu banyak sebetulnya, dan itu insentifnya bagus. Entah surat utang, entah pembangunan infrastruktur, banyak. Mestinya ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Yang kedua, tadi kan Pak Sofyan menyinggung, ikutlah tax amnesty ini supaya bisa tidur dengan nyenyak. Saya teringat ada seorang penasihatnya, seorang konglomerat bicara. Saya dengar begini dia bilang, ditanyalah kata konglomerat ini pada temannya ini, pada penasihat ini, bagaimana saya harus bagaimana dengan tax amnesty? Dia bilang sebaiknya Bapak ikut. Kenapa Bapak harus ikut? Ini kan banyak perusahaan keluarga ini. Jangan mewariskan kepusingan-pusingan itu pada anak-anaknya nanti yang menjalankan perusahaan. Jadi sekaranglah kesempatan yang paling bagus. Itu nasihat teman saya itu. Tetap tidur nyenyak juga akhirnya. Oke. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headline, dan pemirsa itulah The Headline kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.